Bayangkan kalau kamu datang ke bank dengan penampilan apa adanya, lalu dipandang sebelah mata oleh semua orang. Itulah yang dialami Sari Melati, seorang ibu muda beranak satu yang hidup di kawasan Depok. Pagi itu, dia cuma pengen tarik uang 1 juta rupiah untuk bayar SPP anaknya. Tapi yang terjadi malah bikin seluruh bank gempar. Sari datang dengan baju kaos lusuh, sandal jepit, dan gendong bayinya yang baru berumur 6 bulan. Semua nasabah langsung bisik-bisik, satpam melirik curiga. Bahkan teller sampai bilang, ini bukan tempat minta-minta, Bu. Tapi detik itu juga, hidup Sari berubah total. Karena ada satu rahasia besar yang gak pernah dia ceritakan ke siapapun. Rahasia yang akan bikin semua orang di bank itu terdiam. Mari kita ikuti kisah nyata yang mengharukan ini. Pagi itu, Jakarta sedang dilanda macet parah seperti biasa. Sari Melati duduk di dalam KRL jurusan Depok Jakarta Kota sambil menggendong bayinya Kira. Dia ngeliatin layar HP yang menunjukkan saldo GoPay cuma sisa Rp5.000. SPP TK kakaknya, Alam, sudah telat sebulan. Kalau nggak dibayar hari ini, anaknya bisa dikeluarkan. Sabar ya nak, Mama hari ini ambil uang buat bayar sekolah kakak. Bisik Sari ke bayinya yang tertidur pulas. Sari turun di stasiun Tanah Abang. Dia berjalan kaki sekitar 10 menit menuju Bank Mandiri cabang utama. Sepanjang perjalanan dia cuma bisa berharap proses pengambilan uang berjalan lancar. Saldo tabungannya memang ada, tapi dia nggak pernah ngecek berapa persisnya. Yang penting, uang warisan dari almarhum suaminya masih tersimpan aman di sana. Gedung bank itu megah banget. Kaca-kaca besar berkilau, lobi yang luas dengan AC dingin menyegarkan. Begitu masuk, Sari langsung merasa nggak nyaman. Semua nasabah berpakaian rapi. Ada yang pakai kemeja mahal, sepatu kulit mengkilap, tas branded. Sementara dia, kaos putih yang sudah agak keabu-abuan, celana training lusuh, dan sandal jepit yang solnya udah tipis. Satpam yang berdiri di dekat pintu masuk melirik Sari dengan tatapan curiga. Beberapa nasabah yang sedang antre juga ikut memperhatikan. Ada yang berbisik halus, ada yang langsung memindahkan posisi duduk menjauh. Kok dibiarkan masuk sih? Jorok banget, bisik seorang ibu paruh-baya yang pakai tas LV. Sari mendengar, tapi dia cuma menunduk. Dia udah terbiasa dengan tatapan seperti itu. Sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu, hidupnya memang berubah drastis. Dari istri pengusaha yang hidup berkecukupan, jadi single mom yang harus ngurus 2 anak sendirian. Dia memilih antre di teller biasa, bukan priority banking. Antrian lumayan panjang, sekitar 10 orang di depannya. Sari berdiri sabar sambil sesekali mengayun-ayunkan badannya supaya bayinya tetap nyenyak tidur. Kasihan banget ya bawa bayi ke bank, pasti lagi susah, bisik seorang bapak kepada istrinya. Jangan kekerasan, nanti minta-minta, sahut sang istri. Komentar-komentar seperti itu terus berdatangan. Sari cuma bisa menahan emosi. Dia ingat pesan almarhumah, suaminya. Sayang, gak semua orang akan memahami kita. Yang penting, kita tetap berbuat baik dan gak menyusahkan orang lain. Setelah menunggu hampir 1 jam, akhirnya giliran Sari tiba. Teller yang melayani adalah seorang perempuan muda berusia sekitar 20-an. Namanya Rina, sesuai dengan name tag yang terpasang di seragamnya. Wajahnya cantik, tapi ekspresinya langsung berubah begitu lihat penampilan Sari. Ada yang bisa dibantu? Tanya Rina dengan nada datar. Saya mau ambil uang 1 juta rupiah, Mbak. Jawab Sari sopan sambil menyerahkan buku tabungan dan KTP. Rina mengambil dokumen itu dengan ogah-ogahan. Dia melirik buku tabungan yang sampulnya udah lusuh dan KTP yang laminasinya mulai mengelupas. Ibu yakin saldo mencukupi? Ini bukan tempat minta-minta loh. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulut Rina. Beberapa nasabah yang mendengar langsung menoleh. Ada yang nyengir, ada yang geleng-geleng kepala. Sari merasa pipinya memanas, tapi dia tetap sabar. Silakan dicek dulu, Mbak. Saya yakin saldo saya cukup. Rina mengetikkan nomor rekening dengan malas. Matanya fokus ke layar komputer sambil sesekali melirik Sari dengan tatapan meremehkan.
Dia yakin banget kalau rekening ini pasti kosong atau saldo nggak seberapa. Tapi detik berikutnya, ekspresi Rina berubah total. Matanya membelalak, tangannya gemetar, napasnya tercekat. Angka yang terpampang di layar komputer bikin dia nggak percaya. Berkali-kali dia mengucek mata, berharap ini cuma halusinasi. Di layar komputer tertulis jelas, saldo rekening 127 miliar lebih. Rina langsung panik. Dia buru-buru memanggil supervisornya dengan suara gemetar. Pak Andi, bisa tolong ke sini sebentar? Pak Andi, seorang pria berusia 40-an yang jabatannya supervisor teller, menghampiri dengan langkah santai. Dia pikir ini cuma masalah teknis biasa. Tapi begitu matanya melihat angka di layar komputer, wajahnya langsung pucat pasi. Ya Tuhan. Gumamnya pelan sambil mengusap dahi. Sari berdiri di depan counter masih nggak tahu apa yang terjadi. Bayinya mulai rewel sedikit. Mungkin kepanasan karena AC bank nggak terlalu dingin di area teller. Dia mengayun-ayunkan gendongannya pelan, berharap kira bisa tidur lagi. Pak Andi berbisik ke telinga Rina. Jangan bilang apa-apa dulu. Saya panggil manajer. Rina mengangguk gugup. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Dia nggak pernah nemuin nasabah dengan saldo sebesar itu, apalagi yang penampilannya seperti Sari. Sementara itu, nasabah-nasabah lain mulai kesal karena pelayanan mendadak terhenti. Antrean di belakang Sari makin panjang. Suara keluhan mulai terdengar. Lama banget sih, emangnya mau ngapain coba? Protes seorang bapak berjas. Udah tahu miskin, ribet pula. Buang-buang waktu aja. Sahut yang lain. Komentar-komentar pedas itu terus berdatangan. Sari cuma bisa menunduk, berusaha nggak ambil pusing. Dia udah terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Yang penting, uangnya bisa diambil dan SPP Alam terbayar. 5 menit kemudian, muncul seorang pria berjas rapi yang langkahnya tergesa-gesa. Itu Bu Teguh, manajer cabang bank ini. Wajahnya tegang, matanya langsung tertuju pada layar komputer yang masih menampilkan saldo rekening Sari. Bu Teguh menarik napas dalam-dalam. Dia udah puluhan tahun kerja di perbankan, tapi baru kali ini nemuin kasus seperti ini. Nasabah berpenampilan sangat sederhana dengan saldo miliaran rupiah. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya Teguh, manajer cabang di sini. Katanya dengan nada hormat yang tiba-tiba berubah 180 derajat. Perubahan sikap yang drastis ini bikin beberapa nasabah mulai curiga. Kenapa tiba-tiba manajer turun tangan? Kenapa nada bicaranya jadi sopan banget? Ibu, untuk penarikan dana mungkin bisa kita bicarakan di ruang VIP. Akan lebih nyaman dan privat. Lanjut Bu Teguh. Sari mengernyitkan dahi. Ruang VIP? Saya cuma mau ambil 1 juta rupiah, Pak. Nggak perlu ribet-ribet. Kalimat itu bikin Bu Teguh makin panik. 1 juta rupiah? Dari saldo 127 miliar? Ini pasti ada yang salah dengan pemahamannya. Tapi sebelum Bu Teguh bisa menjelaskan, seorang ibu sosialita yang dari tadi memperhatikan, tiba-tiba nyeletuk keras. Pak manajer, masa gembel kayak gini dilayani VIP? Ini kan priority banking buat nasabah kelas atas. Suaranya keras banget, bikin seluruh lobi bank jadi hening. Semua mata tertuju ke arah Sari. Ada yang nyengir, ada yang geleng-geleng kepala, ada yang sibuk ambil video diam-diam buat diupload ke Instagram story. Iya nih, mana baju compang-camping pula. Pasti cuma mau pamer doang. Timpal nasabah lain. Udah deh, usir aja. Ganggu pemandangan. Sahut yang lain lagi. Komentar-komentar jahat itu bertubi-tubi. Sari merasa dadanya sesak. Air matanya hampir tumpah, tapi dia tahan sekuat tenaga. Dia nggak mau nangis di depan umum, apalagi bayinya lagi tidur nyenyak. Bu Teguh berusaha meredakan situasi. Mohon tenang semuanya. Kami sedang melayani nasabah sesuai prosedur. Prosedur apaan? Masa gembel jadi nasabah prioritas? Protes ibu sosialita tadi. Rina, yang dari tadi diam aja, tiba-tiba ikut nyeletuk dengan nada sinis. Iya sih Pak, mungkin cuma mau pamer saldo pinjaman atau apalah. Habis itu pasti nggak bisa tarik. Kalimat terakhir itu jadi pukulan terakhir buat Sari.
Harga dirinya sebagai seorang ibu yang berjuang hidup hancur seketika. Dia menatap tajam ke mata Rina, lalu ke Bu Teguh, lalu ke semua orang yang ada di lobi bank. Bayinya mulai menangis, mungkin merasakan ketegangan emosi ibunya. Sari mengelus punggung kecil anaknya dengan lembut, berusaha menenangkan. Dalam suasana yang mencekam itu, tiba-tiba Sari angkat bicara dengan suara pelan tapi tegas. Tadi saya bilang mau ambil 1 juta rupiah, tapi sekarang saya berubah pikiran. Seluruh lobi bank mendadak sunyi senyap. Bu Teguh meneguk ludah nervos. Rina dan Pak Andi saling berpandangan cemas. Para nasabah berhenti berkomentar, menunggu apa yang akan dikatakan. Sari selanjutnya. Sekarang saya mau ambil semua tabungan saya. Semuanya, hari ini juga. Kalimat itu seperti bom yang meledak di tengah keheningan. Bu Teguh nyaris pingsan. Rina sampai terjatuh dari kursinya. Beberapa nasabah melongo nggak percaya. 127 miliar rupiah. Mau ditarik tunai. Hari ini juga. Bank itu nggak pernah mengalami penarikan sebesar ini sebelumnya. Dan yang paling shocking, permintaan itu datang dari seorang wanita berpenampilan sangat sederhana yang tadi mereka hina habis-habisan. Kaos terjadi seketika. Bu Teguh langsung menelepon kantor pusat dengan tangan gemetar. Rina masih syok duduk di kursinya, nggak bisa ngomong apa-apa. Pak Andi mondar-mandir panik kayak orang kesetanan. Pak Direktur, saya Teguh dari cabang Tanah Abang. Kita ada situasi darurat. Ada nasabah mau tarik dana cash 127 miliar. Iya Pak, hari ini juga. Suara Bu Teguh terdengar sampai ke lobi karena dia nggak sadar ngomong kencang. Para nasabah yang dengar langsung heboh. Ada yang teriak, wah. Swing ada yang langsung foto-foto. Ada yang udah mulai live Instagram. Sari tetap berdiri tenang di depan counter. Bayinya udah berhenti nangis. Malah sekarang melek dan lirik-lirik ke sekitar dengan mata bulatnya yang polos. Dia nggak peduli dengan keributan di sekelilingnya. Yang penting, dia udah mutusin. Bu, ini nggak bisa sembarangan. Penarikan sebesar itu harus ada prosedur khusus, pengamanan ekstra, koordinasi dengan BI. Jelas Bu Teguh setelah selesai telepon. Saya nggak peduli prosedurnya gimana. Yang penting uang saya bisa diambil hari ini. Jawab Sari tegas. Bu Teguh menelan ludah. Dia udah kerja di bank 20 tahun lebih, tapi belum pernah ngadepin situasi kayak gini. Nasabah berpenampilan sederhana dengan saldo miliaran yang mau ditarik cash dalam 1 hari. Sementara itu, kerumunan di lobi makin rame. Beberapa wartawan media online yang dapat info dari medsos udah mulai berdatangan. Mereka ngintip dari luar gedung, berusaha ambil angle yang bagus. Bro, lu nggak bakal percaya. Ada gembel di bank mau narik 100 miliar? Seru seorang nasabah sambil video call temannya. Gila sih. Mana mungkin dia punya uang segitu banyak? Pasti ada yang salah. Sahut temannya dari layar HP. Tapi Bu Teguh udah berkali-kali ngecek sistemnya. Data nggak bohong. Saldo rekening atas nama Sari Melati beneran 127 miliar lebih. 2 jam kemudian, situasi makin gila. 3 mobil Brinks, pengangkut uang, udah parkir di depan bank. Belasan petugas keamanan bersenjata lengkap berjaga-jaga. Bahkan helikopter polisi udah standby di udara buat jaga-jaga kalau ada masalah. Media massa udah berkumpul di luar. Reporter TV, wartawan online, blogger, sampai YouTuber ikutan datang. Hashtag tanda bintang wanita misterius langsung trending di Twitter. Di dalam bank, suasana makin tegang. Para nasabah yang tadinya ngejek Sari sekarang malah bisik-bisik takut-takut. Mereka mulai sadar bahwa mungkin mereka udah salah besar. Ya, ampun, jangan-jangan dia emang tajir beneran. Bisik ibu sosialita yang tadi paling lantang ngejek. Gila, kalau sampai dia komplain ke atas, kita bisa kena masalah. Sahut yang lain. Rina masih duduk lemas di kursinya. Dia ingat banget gimana kasarnya dia ngomong ke Sari tadi. Ini bukan tempat minta-minta. Kalimat itu sekarang kayak bumerang yang balik ke dirinya sendiri. Pak Andi udah berkeringat dingin. Dia mikir gimana kalau Sari komplain ke manajemen. Karir dia bisa tamat seketika. Jam menunjukkan pukul 2 siang. Proses penghitungan uang di ruang khusus masih berlangsung.
Tim khusus dari kantor pusat udah datang, lengkap dengan mesin penghitung uang tercanggih. Tiba-tiba, pintu bank terbuka. Masuk seorang pria tua berusia sekitar 60-an, berpakaian sangat rapi tapi simpel. Semua pegawai bank yang melihat langsung berdiri hormat. "Selamat siang, Pak Harto," sapa Bu Teguh dengan nada sangat sopan. Pak Harto adalah salah satu komisaris bank ini, sekaligus pengusaha besar yang sahamnya ada di mana-mana. Jarang banget dia muncul di cabang, tapi hari ini dia datang langsung setelah dengar kabar tentang penarikan fantastis ini. Yang bikin semua orang kaget adalah Pak Harto berjalan langsung ke arah Sari. Wajahnya berubah lembut, senyumnya tulus. "Sari, kok kamu kesini sendiri? Kenapa nggak bilang-bilang ke Pak D?" "What?" Seluruh lobi bank kayak kena petir. Sari, wanita gembel yang tadi mereka hina habis-habisan, ternyata kenal sama komisaris bank, bahkan dipanggil Pak D. Sari tersenyum tipis, yang pertama kali sejak dia masuk bank tadi pagi. "Maaf Pak D, saya cuma mau ngecek gimana pelayanan bank ini kalau saya datang tanpa dikenali." Kalimat itu kayak tsunami yang menghantam semua orang di situ. Mereka baru sadar bahwa ini semua adalah tes. Tes untuk melihat gimana mereka memperlakukan orang yang dianggap rendah. Dan mereka semua gagal total. Pak Harto mengelus kepala bayi Kira dengan lembut. "Cucu Pak Ade makin cantik aja nih," katanya sambil tersenyum. Semua orang di lobi makin syok. Jadi Sari bukan cuma kenal sama komisaris, tapi juga keluarga. Dan bayi yang dia gendong adalah cicit dari salah satu orang paling berpengaruh di bank ini. "Sari itu ponakan saya, anaknya almarhum adik kandung saya," jelas Pak Harto dengan suara yang bisa didengar semua orang. "Suaminya dulu partner bisnis saya. Setelah dia meninggal, semua warisan disimpan di bank kita." Bu Teguh langsung membungkuk dalam-dalam. "Maaf sekali Pak Harto, kami tidak tahu." "Memangnya harus tahu dulu baru bisa melayani dengan baik?" tanya Pak Harto dengan nada tajam. "Bukankah seharusnya semua nasabah diperlakukan sama?" Pertanyaan itu bikin semua pegawai bank menunduk malu. Rina sampai nangis di tempat, nyesel banget sama perkataan kasarnya tadi. Pak Harto menatap ke seluruh lobi bank. "Dengar baik-baik semua, Sari memang sengaja datang dengan penampilan sederhana. Dia mau ngetes apakah kalian bisa melayani dengan baik tanpa melihat penampilan." Suasana makin hening. Semua orang nahan napas. Dan ternyata kalian gagal total. Kalian menghina, meremehkan, bahkan mau mengusir nasabah dengan saldo miliaran rupiah. Lanjut Pak Harto. Beberapa nasabah yang tadi ikut ngejek sekarang muka mereka merah padam. Mereka nggak berani angkat muka. Sari mengambil napas dalam-dalam. Saatnya dia bicara. "Sebenarnya saya nggak bermaksud bikin ribut. Saya cuma pengen ngambil uang buat bayar SPP anak saya," kata Sari pelan. "Tapi reaksi kalian tadi bikin saya sakit hati." Dia menatap ke arah Rina. "Mbak, tadi bilang ini bukan tempat minta-minta. Padahal saya nasabah yang udah percayain bank ini bertahun-tahun." Rina nggak bisa ngomong apa-apa. Air matanya mengalir deras. "Dan kalian semua," Sari menatap ke para nasabah yang tadi ngejek. "Kalian dengan mudahnya menghakimi orang lain cuma berdasarkan penampilan. Padahal kalian nggak tahu apa-apa tentang hidup saya." Suasana makin larut. Beberapa orang mulai terisak. Sari melanjutkan. "Suami saya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan. Dia ninggalin warisan yang cukup buat hidup kami. Tapi saya memilih hidup sederhana karena saya nggak mau anak-anak saya jadi materialistis. Saya kerja sebagai penulis freelance dari rumah. Penghasilan pas-pasan tapi cukup. Uang warisan ini saya simpen buat pendidikan anak-anak dan masa depan mereka," jelasnya. Pak Sarto mengangguk bangga. "Itulah kenapa saya selalu kagum sama Sari. Dia bisa aja hidup mewah, tapi dia pilih hidup sederhana dan mandiri." Bu Teguh memberanikan diri angkat bicara. "Bu Sari, kami semua minta maaf sebesar-besarnya. Kami salah total. Yang penting, kalian belajar dari ini," jawab Sari. "Jangan pernah menilai orang dari penampilan. Bisa jadi orang yang kalian anggap miskin justru lebih kaya dari kalian."
Rina bangkit dari kursinya, mendekati Sari dengan langkah tertatih. "Bu, saya minta maaf banget. Saya salah bicara tadi." Sari tersenyum lembut. "Nggak apa-apa, Mbak. Yang penting sekarang kalian udah sadar." "Jadi, Ibu masih jadi ambil uangnya?" tanya Bu Teguh ragu-ragu. Sari tertawa kecil. "Nggak lah, saya kan cuma butuh 1 juta buat bayar SPP. Sisanya biar tetap di sini. Tapi tolong, mulai sekarang perlakukan semua nasabah dengan baik, apapun penampilannya." Pak Harto tersenyum bangga. "Nah, begitu dong. Mari kita ambil pelajaran dari cerita inspiratif hari ini." Satu persatu, orang-orang yang tadi ngejek mulai menghampiri Sari minta maaf. Ada yang sampai nangis, ada yang bersalaman, ada yang minta foto bareng. Kejadian hari itu langsung viral di media sosial. Video-video yang diambil nasabah tersebar luas dengan caption, "Jangan judge dari penampilan." Kisah nyata Sari jadi pembelajaran hidup buat banyak orang. Akhirnya, Sari keluar dari bank dengan senyum lega. Dia udah dapat uang buat bayar SPP Alam, sekaligus ngasih pelajaran berharga ke banyak orang. Hidup yang berubah dimulai dari keberanian berbuat baik tanpa peduli pandangan orang lain. Dan dari hari itu, bank tersebut jadi contoh pelayanan terbaik untuk semua kalangan. Karena mereka udah belajar, harga diri seseorang nggak ditentukan dari apa yang terlihat di luar, tapi dari apa yang ada di dalam hatinya.